Kembali kita di acara The Meet CEO. Kali ini kita kehadiran tamu Direktur Utama PT Adi Sarana Armada, Pak Projo Sunaryanto. Kita ketahui di industri konektivitas ini cukup menarik karena pemainnya cukup banyak, tapi yang terbesar hanya satu. Nah, kita ingin tahu. Apa kabar Pak Projo? Baik, baik. Ini tampaknya tetap segar. Sehari-hari olahraga apa Pak Projo? Jalan, banyakkan jalan. Oh, oke. Jogging, jalan. Jalan aja, saya bisa jalan sekitar 12 sampai 15 kilo lah tiap hari. Waduh, setiap hari Pak? Iya. Di sekitar kompleks. Iya. Oh, oke. Ternyata ini olahraga jalan ini termasuk ini ya yang sehat, membuat gampang dan sehat. Gampang, sehat, murah gitu ya. Ya Pak, kita mau ngobrol-ngobrol nih Pak. Ya. Terkait dengan banyak hal, terutama ini Pak yang menarik. Karena sekarang ini ya kita tahu tahun ini semua industri ekonomi sedang kurang baik-baik saja. Tapi anehnya nih Pak Projo, asa pertumbuhannya luar biasa dibanding misalnya nanti dengan banyak perusahaan lain yang tahun ini tampaknya agak kesulitan. Nah, apa itu Pak resepnya atau rahasianya apa? Karena toh ini usaha juga bisa banyak dilakukan oleh industri yang lain atau perusahaan lain, tapi di manage Pak Projo dan tim pertumbuhannya cukup bagus. Jadi sebenarnya kita ada 3 pilar bisnis. Satu kan rental mobil atau mobilitas lah, mobility ya pertama. Yang kedua adalah used car ekosistemnya. Yang ketiga logistik. Jadi 3 pilar ini mendapatkan sinergi di sana. Jadi kalau yang lain biasa perusahaan punyanya satu gitu. Nah, dengan sinergi ini kita melihat bahwa yang namanya ekonomi walaupun lagi susah, tapi kita selalu optimis. Ya, contohnya begini. Kalau seandainya perusahaan-perusahaan melihat bahwa ekonominya susah, mereka nggak mau beli aset yang nggak produktif. Jadi yang tadinya beli mobil, sekarang udah lebih baik sewa aja dah. Cash flow-nya jadi bisa termanage dengan baik, ya kan? Kemudian buat si used car, dengan adanya kedatangan mobil Cina, mobil listrik segala macam, kalau beli mobil yang bensin jadi mahal karena perbandingannya secara relativity, ya kan? Tetapi kan sebenarnya used car-nya juga berbeda. Karena mobil listrik biasa used car-nya harganya jatuh, ya kan? Nah ini yang membuat perusahaan-perusahaan mulai melihat risiko, ya kan? Tetapi kalau kita yakin bahwa yang namanya mobil listrik itu nggak bisa berkembang sendiri, masih ada mobil hybrid, ada mobil bensin, semua akan berkembang bersamaan. Kalau ekonominya bergerak maju, tetapi dengan kondisi ini orang yang tadinya mau beli mobil baru mulai mikir Pak. Ya mobil baru bensin, ya saya sambil nunggu waktu adalah beli mobil bekas yang affordable karena banyak PHK, banyak segala macam ekonomi susah. Nah mereka melakukan itu gitu. Nah ini yang membuat mobil bekas pun juga bergairah gitu. Cuman memang yang namanya finance agak ngerem, finance company karena banyak sekali terjadi NPF, ya non performing fund finance-nya banyak yang macet. Tetapi dengan pembelian mobil bekas yang range-nya antara di bawah 200 juta, itu mereka masih affordable. Nah, itu masih bergerak. Sedangkan logistik yang namanya perpindahan barang itu tetap terjadi. Ya, jadi kalau Bapak lihat sekarang di jalan itu macet semua, ya kan? Dan itu banyak truk juga yang lewat, ya kan? Truk, terus e-commerce ya, e-commerce itu tetap berkembang karena mereka yang waktu tahun 2021 waktu COVID itu e-commerce kan berkembangnya pesat sekali. Tetapi saat ini orang udah terbiasa dengan belanja melalui e-commerce atau digital lainnya. Ya. Nah, dengan adanya PHK dan pengurangan karyawan di mana-mana, mereka kan akan harus hidup. Nah, itu mereka dengan melakukan bisnis kayak UKM gitu. Tetap perlu pengiriman atau jualan lewat e-commerce atau mereka bikin web sendiri. Jadi kalau kita lihat semuanya masih berkembang. Itu yang sebenarnya membuat asa melihat peluang ini tetap growing gitu. Ya. Nah, tapi kan ini Pak, di industri ini misalnya rental itu kan yang pemainnya cukup banyak. Kemudian di logistik juga
cukup banyak, bahkan sudah ada yang drop Pak, yang awalnya kencang sekali juga udah ngerem, bahkan sudah mulai turun. Kemudian juga di industri mobil bekas juga pemainnya cukup banyak. Tapi kenapa ASA bisa mengolah, memonetisasi ini dengan bagus? Kan mungkin ada strategi, trik dan. Jadi kalau kita lihat yang lain itu waktu zaman kira-kira 3 tahun 4 tahun yang lalu uang gampang, murah, ya kan? Sehingga semua masuk ke bisnis ini melalui startup industrinya. Nah, tetapi kalau di ASA ini kita melihat fundamentalnya. Nggak mau kalau hanya untuk valuation segala macam itu buat kita sih itu haram gitu lah ya. Nah, kalau kita lihat fundamentalnya bagaimana. Jadi slow growth tapi pasti. Gitu. Jadi itu yang menyebabkan kenapa ASA bisa bertahan sampai hari ini dan growing. Karena ya itu tadi, kalau kita lihat seperti logistik, itu kan you harus punya network yang seluruh Indonesia. Ya kan? Kalau mau rental, itu nggak banyak yang bisa punya. Kayak kita punya 30.000 unit mobil, itu asetnya nilainya kira-kira 8 triliun. Ya kan? Harus punya bank yang kuat, bisa dipercaya sama bank. Ya kan? Kemudian pelayanannya juga harus bagus karena ya customer kan bisa banyak pilihan gitu kan. Nah, kalau used car juga sama dengan industri kita kan paling nomor satunya di lelangnya ya. Lelang tuh kita udah market share-nya 40%. Nah, itu sebenarnya membuat satu ekosistem yang membuat kita bisa maju dengan cepat. Gitu. Jadi kuncinya ekosistemnya. Ekosistemnya. Jadi kalau seperti logistik tadi, kalau cuma nganter aja ya nggak akan kemana-mana. Tapi kalau kita buat suatu solusi di mana ada warehouse management, ada transportation management, kita pakai ritase ya oke gitu kan. Jadi banyak sekali alternatif di situ. Jadi ini yang kemudian menyambungkan dari seluruh rantai bisnis di ASA. Oke Pak, kalau ke detailnya kira-kira bagaimana? Kan tadi Mas Jono bilang bahwa labanya kuartal ketiga ini hampir 348 miliar yang growth-nya itu hampir 64% year on year. Nah kira-kira dari 3 pilar itu apa yang paling menonjol? Jadi kalau masing-masing stable growth. Tetapi yang paling menonjol itu di logistik. Nah, logistik itu karena yang tadi saya bilang bahwa tetap yang namanya e-commerce itu berkembang. Kita kan juga melakukan delivery untuk perusahaan-perusahaan e-commerce melalui Antaraja. Nah, itu juga growing. Terus logistik yang lain ya B2B ya. Jadi banyak perusahaan yang tidak mau melakukan pengiriman barang dengan asetnya sendiri gitu. Jadi truk sendiri udah mendingan disediain pihak ketiga. Jadi secara umum kan Bapak juga punya pesaing sesama logistik, which is sekarang juga banyak sekali perusahaan yang melakukan logistik. Nah, kalau kita lihat market share Antaraja itu sekarang di berapa persen? Masih kecil ya Pak ya. Jadi peluangnya itu cukup tinggi. Jadi kalau kita ngomong e-commerce dan digital market itu, sehari itu bisa ngirim sekitar 10 sampai 12 juta parcel ya? Per day. Per day? Iya. Kita baru kira-kira sekitar 500 ribuan. Jadi masih kecil. Jadi room to grow-nya masih besar. Iya, tapi kan sekarang banyak juga pemain e-commerce punya logistik sendiri. Nah, itu. Jadi tapi kan dengan nggak usah kita ambil semua lah, tanya too big ya. Karena apa? Kalau logistik itu kadang-kadang kalau kita mau nangkep peluangnya besar, kan seasonal. Ya, jadi kalau seasonal kita nyiapin yang lagi tinggi-tingginya lah. Nanti setelah waktu marketnya lagi turun, periode kan ada bulan-bulan tertentu turun. Nah itu yang kita nggak mau. Jadi kita mendingan ambil yang flat supaya operation kita juga nggak terganggu. Gitu. Tapi tetap sebagai pilar tetap paling strong, paling bagus ya? Iya, paling bagus karena misalnya teknologi Pak. Saya mungkin satu-satunya logistik yang last mile itu yang menggunakan robot. Jadi untuk sorting hub-nya itu udah pakai robot. Nah itu juga mengurangi manpower kita, tetapi akurasi daripada pengiriman jadi lebih akurat. Kalau sistemnya pengiriman tetap sama Pak dengan yang lain? Tetap sama. Jadi misalnya punya kantor cabang, terus kemudian diantar oleh
para Oh, enggak. pengantar atau bagaimana? Enggak. Jadi kita itu pakai hub. Kita punya sistem seperti sarang laba-laba. Jadi pakai sel. Ya, sel itu. Jadi dari sel itu bisa terjadi efisiensi. Jadi kurir kita hanya bergerak sepanjang 3 sampai 5 kilo Maksimum. maksimum. Nah, Berarti itu banyak density. gudang yang atau banyak hub yang Hubnya sel-sel siapkan. kecil. Iya, jadi bukan gudang gede tapi pakai sistem sehingga pengiriman ini bisa efisien. Itu hanya dipakai oleh Antaraja atau Antaraja aja. Antaraja? Nah, Jadi makanya kita bisa pick up dan delivery the same day gitu. Itu seperti level ini kecamatan saja Iya. gitu ya. Nggak sampai kabupaten sehingga misalnya. Yang waktu kira-kira 2021 kita pernah ngirim sampai 2 juta, 2,5 juta parcel per day. Itu sampai kabupaten, Pak, tapi rugi juga. oh. Jadi makin gede makin luas karena density-nya nggak dapat. Iya. Mengapa Bapak memilih sarang laba-laba itu? Ya, karena kita kan belajar teknologi mana yang buat kurir itu produktivitasnya harus tinggi. Ya. Kalau enggak, kurir kita pendapatannya tuh jatuh, Pak, karena jaraknya jauh. Padahal ongkos kirim kan sama kalau e-commerce. Ini secara ini visual aja ya Pak. Kenapa saya tidak begitu sering melihat Antaraja karena sistem ini? Sistem itu. Oh, kalau di maaf pesaing kan di Iya, ada counter-counter itu Counter-counter. kan. Counter itu mahal, Pak. Kan harus ada orang, harus ada sewa tempat, harus macam-macam gitu. Iya. Jadi memang counter itu ada terus kemudian menghilang. Iya. Betul Karena Mas? franchise, ya. Banyak kan franchise. Banyak kan juga. franchise ya. Nah, kalau nggak dapat volume ya dia merasa rugi dong. Oh, artinya sistem itu membuat Antaraja nggak kelihatan Nggak kelihatan. di visual, tapi sebetulnya terasa di layanan, lah, layanan, ya, lebih ya, cepat, gitu, iya. lebih itu. Iya. Kalau pricing gimana kompetisinya? Karena Kita kan kalau kurang lebih sama, namanya pricing e-commerce sama. oh Nah, sama. cuman memang kalau yang namanya C2C harus punya visibility. Jadi kalau Bapak ngelayanin misalnya orang yang mau ngirim di rumahan gitu, kan harus lihat counternya di mana. Iya. Nah itu yang paling cocok kalau melakukan yang seperti itu. Iya, Jadi harus ada counter. Visibility, orang lihat, oh ada di sini, ada di sini. Jadi saya ngirim barang pribadi, mungkin sebulan sekali mau ngirim ke luar daerah, ya bisa gitu. Nah, ini Pak Pujo, secara volume sebenarnya masih kecil, tapi bagi ASA revenue-nya termasuk yang paling bagus. Nah, kenapa ini tidak kemudian lebih masif lagi? Atau memang karena model serang laba-laba membutuhkan wilayah yang padat penduduk sehingga kalau di wilayah yang luas mungkin nggak cocok atau seperti apa? Gini, kita tuh ngelihatnya density. Kalau penduduknya makanya penduduknya banyak baru ada pengiriman. Kalau penduduknya density-nya rendah, jadi wilayahnya gede, tapi penduduknya tuh jaraknya jauh-jauh. Itu ongkosnya mahal, besar. Nah itu kita memilah itu sebagai strategi kita. Gitu. Jadi itu memang salah satu target artinya di perkotaan ya. Iya, di perkotaan. Nah kalau kemudian kan kita nggak tahu tujuan pengiriman itu kemana Pak. Kadang-kadang kan ya di luar dugaan ternyata malah jauh-jauh misalnya. Gitu. Makanya tadi kan pertanyaannya, persaingnya. Kita itu yang namanya industri itu nggak bersaing Pak. Itu harus kolaborasi. Kita bisa bekerja sama. Misalnya untuk luar daerah kita memang nggak ada. Kita ngomong sama kompetitor kita, ayo kamu barengan deh, yuk kirim ke sana gitu. Saya titip aja sama yuk. Kan sama, jadi kan sama-sama produktivitasnya bisa naik. Gitu. Kita tuh nggak boleh. Karena apa? Kalau kita competition, terus ada salah satu kompetitor kita atau perusahaan yang sejenis bangkrut, buat bank ini perusahaan yang industrinya berisiko tinggi, sehingga apa? Cost of fund-nya juga jadi tinggi. Oke. Secara market penetration dengan tadi bahwa sarang-sarang laba-laba itu membuat lebih murah, mestinya pricing-nya pun lebih murah dan hingga penetrasinya jauh lebih cepat buat Antaraja. Atau murah itu kemudian dimasukkan neraca aja sebagai laba yang lebih bagus. Enggak. Kalau murah itu kita rugi, Pak. Yang namanya kalau murah-murah itu kasihan kurirnya. Enggak, maksudnya karena sistemnya laba-laba sehingga cost production kurir itu lebih kecil, bensinnya lebih sedikit, sehingga sebetulnya dalam bentuk quantity per unitnya itu lebih murah dibanding pesaing. Dengan mitra itu kita variabel. Nah, mitra kurir itu variabel. Jadi buat mereka per pengiriman
dia punya income gitu. Nah itu yang sebenarnya membuat semakin dia produktif, semakin tinggi income-nya, gitu. Nah kalau nggak variabel, kita kan terbebani dengan cost. Orang males juga nggak dapat gaji yang sama kan. Buat kita massal itu, Pak. Saya kurir ada sekitar 7.500 orang. Dulu paling topnya saya punya 22.000 orang. Itu di seluruh Indonesia? Seluruh Indonesia. Tapi sekarang kita lebih mengecilkan wilayah operasinya. Lebih ke profitability mana? Profitability, bukan mencari valuation top line-nya. Buat apa top line-nya tinggi tapi bawahnya. Nah, tapi ini kan sebenarnya karena tadi lihat peluang growth-nya itu masih sangat terbuka lebar. Apakah ke depan akan lebih banyak lagi bermain di sektor ini atau tidak, Pak? Tapi kita tunggu jeda sebentar. Nah, kita melihat peluang logistik ternyata ke depan masih cukup besar dan itu juga diasah menjadi salah satu tumpuan yang saat ini cukup berhasil, Pak. Apakah ke depan ASA akan membesarkan sektor ini atau tetap masih di sektor lama yakni rental dan mobil termasuk kendaraan? Jadi gini, kalau logistik itu kita akan growing. Kenapa? Karena dia sebenarnya light asset. Jadi truknya nggak harus punya kita. Truknya bisa punya supplier truk, kita yang penting kargonya di kita. Gitu. Jadi growing dari industri ini unlimited gitu. Tetapi kalau rental itu adalah capex yang menjadi constraint. Karena capex itu kan aset beli satu mobil bisa 300 juta gitu. Ya kan? Nah, itu capex kita terbesar di beli mobil, ya kan? Nah, itu ada debt equity ratio yang maksimum 4 kali gitu. Nah, kalau enggak kan secara tax juga nggak diakuin bunganya, terus secara bank juga debt to equity ratio menjadi constraint. Nah, kita harus cari peluang-peluang yang light asset, jadi seperti lelang, ya kemudian used car ecosystem, terus kemudian logistik itu kan aset base-nya nggak terlalu besar. Nah, selama ini kita memang event gudang pun kita sewa, terus hub pun sewa. Nah, setelah kita udah profitnya udah bagus, kita akan beli gudang karena udah pasti bahwa bisnis ini akan sustainable gitu. Nah, itu yang menyebabkan bahwa ke depan tetap growth-nya akan dilakukan. Cuman memang yang namanya growth tidak biasa hanya tergantung e-commerce. Ya, jadi kita punya target kira-kira e-commerce itu nanti sekitar 40-50%, sisanya terus yang B2B sama B2C gitu. Nah, tapi kan sekarang di e-commerce ini juga mereka memiliki ekosistem sendiri. Betul. Yang mereka juga mungkin irisannya sama. Bagaimana bisa bersaing dengan ekosistem yang dimiliki oleh e-commerce sendiri yang cukup besar? E-commerce tidak akan 100% dia punya sendiri karena ada faktor KPPU segala macam, ya kan? Tetap dia akan bagi. Jadi tinggal tergantung siapa yang mau berapa persen dibagi situ. Makanya kita juga tetap akan harus mengandalkan yang lain. Nah, itu sebenarnya bahwa e-commerce pun juga belum tentu efisien kalau dilakukan sendiri. Jadi menurut saya sih tetap akan kolaborasi. Banyak e-commerce yang punya sendiri, mobilnya sewa sama ASA juga. Jadi buat kita lebih baik berkolaborasi daripada berkompetisi gitu kan. Sehingga ya win-win gitu. Jadi selain ekosistem, yang kedua adalah kuncinya adalah di kolaborasi. Ya, ekosistem. Lanjut dari tadi nih Pak, ini kan kemudian ekosistemnya satu dari rental, kemudian di logistik dan used car ya. Nah, gimana ini mengkonsolidasikan dalam arti saling memanfaatkan? Karena kalau misalnya kita pertama kali rent car pasti maunya mobilnya bagus, mobil baru kalau rent car misalnya gitu ya. Tapi kemudian apakah setelah mobil lama ini tidak direntalkan lagi kemudian dipakai untuk logistik misalnya, terus yang ketiga kan ada pembelian mobil-mobil dari lelang, apakah itu yang kemudian dipakai untuk rental atau untuk logistik juga? Atau pertanyaannya bagus Pak. Jadi gini, kita tuh maunya kayak SQ Pak rentalnya. Jadi setelah 4 tahun kalau mobil penumpang kita jual, jualnya melalui lelang. Karena di sini ada GCG-nya supaya lebih baik. Kalau nggak lelang, anak buah saya yang nanti memain. Nah itu satu. Terus yang kedua ya mobil yang tadi setelah di 4 tahun karena cash flow-nya harus kita pikirin. Karena kita kredit sama bank rata-rata 4 tahun.
Setelah 4 tahun kita harus bayar balloon payment. Ya. Nah, balloon payment tuh dapatnya dari mana? Dari jual mobil bekas ya. Oh. Sehingga cash flow-nya tuh matching gitu. Kalau enggak ya kita udah kalah cash flow. Ya. Nah, itu berisiko. Jadi kalau Anda rental mobil terus pakai leasing ya 3 tahun harus selesai kan. Oke. DP-nya, Ya, ya. kalau bayangin kalau punya 30.000, DP-nya 30%, ya gede banget gitu kan. Ya. Nah, itu sebenarnya yang membuat ekosistem ini bergerak gitu. Nah, sedangkan mobil untuk yang namanya used car, Ya. dari tempatnya rental itu kira-kira cuma 10%. Sisanya dari perusahaan leasing yang tarikan, terus pedagang mobil kita itu kan jadi sentral banknya otomotif. Oh. Jadi kalau pedagang mobil di sebelah Bekasi, Ya. barang tipe mau sedan nggak laku, mungkin di daerah Bogor Ya. sedan laku, mereka antar penjual kan nggak mau ngomong gitu kan. Ya. Nah dilelang sehingga barang ini likuiditinya jadi cash flow daripada pedagang, pencairan kayak Bank Indonesia, tempat untuk melakukan clearing. Tapi Ya, lender of the last resort juga nggak? Enggak, kita nggak masuk. Kawan. Kita nggak, satu, kita bersaing dengan kita punya supplier. Nggak boleh itu. Nggak Pak. boleh. Nggak boleh. Jadi kita benar-benar harus netral. Nah itu yang membuat ASA JBA itu menjadi satu perusahaan yang netral. Sistem ini kayaknya belum dilakukan pesaing lain Nggak ya? ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Sistem yang ada lelangnya, ada sewanya. Karena itu nggak gampang Pak. Lelang itu pun banyak mafianya. Ya kan, jadi orang disetel supaya harganya turun terus. Nah, kalau di kita lelangnya itu ada yang pakai digitalisasi. Jadi Transparan ya. transparan. Biasanya kan ada cornering namanya kalau lelang. Iya, iya. Jadi beberapa pembeli yang mengatur harga supaya nggak naik. Jadi itu mungkin yang menjelaskan kenapa bisnis mobil bekas ASA bagus ya. Karena kan kalau saya lihat mobil bekas juga berat karena ada mobil Cina supply-nya, ada harganya yang murah. Sehingga quote unquote pasar mobil bekas itu sebetulnya sudah red ocean lah, terlalu banyak pemain sehingga sulit. Tapi dengan sistem ini kayaknya ASA berbeda ininya, apa namanya penjualan datang dan pergi itu lebih cepat dibanding penjual mobil bekas biasa. Penjual mobil bekas cari mobilnya bagaimana Pak? Kecuali Tuhan yang nuntun kan, orang mau jual mobil ke Bapak gitu kan. Iya. Nah, kalau kita kan satu sourcing, ya kan? Satu sourcing datang. Setiap kali you bisa ada 300 mobil, 500 mobil, Datang. tinggal pilih gitu kan. Iya, Nah iya. itu yang membedakan. Nah Bapak mau jual mobil, Iya. masalah nggak? Takut tiap hari datengin orang, Iya, ya kan? iya. Nah kalau dengan tempat lelang, ya udah taruh di sana, tinggal harganya jadi berapa, gitu kan? Nah itu harus ada satu perusahaan yang reliable, bisa dipercaya, yang di situ. Kemudian kita juga ada grading. Kalau Bapak nggak tahu harga, kita periksa dulu. Kira-kira harga jual bekasnya sekian lah. Jadi kita nggak take position kalau dilelang. Jadi sistem ini juga even tidak dilakukan oleh Astra dengan Astra 2000-nya. Ada IBIT dulu kita juga yang bangun itu, IBIT gitu kan. Nah IBIT itu adalah lelang, cuman dulu mereka kan cukup tinggi ya. Dan sekarang kita justru nomor 1. Iya, ya, karena Bapak ex Astra jadi tahu ilmu. Karena di sini perlu entrepreneurship ya. Tapi dibanding dengan kan sekarang juga banyak aplikasi apps yang membantu startup untuk lelang kendaraan dan jual belilah, terutama jual beli kendaraan bekas nih ya. Nah, kelebihan di ASA apa Pak dibanding mereka? Yang namanya lelang harus punya space. Ya, space itu mahal. Dan kita kurang lebih punya hampir 30 hektar tanah yang untuk lelang seluruh Indonesia. Nah, itu yang membuat orang bisa naruh. Seperti contoh begini, perusahaan leasing atau pedagang mobil kan nggak punya tempat untuk naruh mobil. Begitu tarik kan harus di-pool dia. Di pool dia harus ada satpam, harus ada sewa, segala macam kan. Kalau dengan lelang kita kan tinggal taruh aja di situ. Tinggal kalau waktunya lelang tinggal geser, gitu kan. Waktu nggak laku lelang ya udah, nggak apa-apa. Lelang lagi harga yang terjadi berapa. Sehingga mobilitas daripada mobil yang mau dilelang itu rendah sekali. Nah itu yang membuat kita jadi lebih kompetitif. Itu cyclical nggak sih Pak? Atau ya lelang pasti tetap harus terus ada? Seminggu bisa 2 kali. Di Jakarta seminggu 2 kali. Jadi kalau di seluruh Indonesia hampir tiap minggu ada gitu. Jadi kita tuh perlu punya space yang gede kalau lelang karena harus tempat naruh mobil gitu. Iya, iya. Jadi kalau kita bilang ASA unggul ya lebih karena pertama pakai sistem laba-laba yang pemain lain logistik. nggak. Itu logistik. Logistik. Yang Yang di
di mobil Used car, bekas ya. punya sistem Space lelang, sama leasing yang yang bagus. pemain lain nggak punya. Oke, itu yang menyebabkan Ya. lapanya. Nah, kira-kira tahun depan, tahun ini akan kemarin tumbuhnya hampir 60-an%. Nah, akhir tahun kan kalau nggak salah targetnya 15%. Atau tetap 15% atau Tetap Pak. Jadi Oh, tetap. tetap ya, kalau bottom line-nya ya masih bagus lah. masih bagus? Masih bagus. Tetap 15%. Ya. Nggak karena triwulan 3 ini udah sangat bagus sehingga ada kemungkinan lebih besar dari 15%. Ya kira-kira lebih. Lebih berapa Pak kira-kira? Ya kalau Patami ya mungkin sekitar 500-600 miliar ya, pasti dapat. Oh, oke. Ya. Nah, pendorong utamanya apa Pak ini yang membuat masih bisa optimis misalnya Ini. apakah? Kita ada dua hal. Satu revenue growth. Tapi itu out of our control, market kan. Ya. Tapi yang between our control itu kan cost, harus Iya. di manage. Yang dulunya kita punya cabang-cabang banyak, kita lakukan kondisi ekonomi yang nggak bagus. Cost-nya Kita akan bilang coba disentralisasi. Jadi kalau dulu kan setiap cabang punya yang AR management, punya AP management, Ya. belinya masing-masing. Sekarang kita coba sentralisasi, sistemnya dirubah. Dengan sentralisasi kan cost daripada manpower-nya juga lebih turun. Tetapi digitalisasi juga harus jalan. Sehingga Pak, satu kecepatan, transaksi, keakurasian. Jadi itu semua yang membuat satu saat revenue-nya masih tumbuh, tapi cost-nya juga di-manage. Bukan kalau profitnya bagus terus kita bilang ya udah gini aja, enggak. Karena kita harus siap dengan disruption nantinya gitu. Jadi kalau Bapak sendiri sebagai pemain mobil lah, itu mau yang namanya mobil bekas, kira-kira melihat mobil listrik itu bagaimana sebagai pesaing atau juga enggak, saya juga mau Ya. sewa mobil listrik juga gitu. Jadi mobil listrik ini memang ada dilema, Pak. Jadi kalau mau sewa mobil listrik kan biaya operasinya murah, Murah. tetapi mobilnya mahal ongkosnya. Ya. Kenapa? Depresiasinya kan tinggi. Oh, Tapi penurunannya. penyewa merasa bahwa mestinya bersama dengan mobil bensin gitu. Nah ini yang dilema gitu kan, betul nggak? Jadi bapak mau operationnya lebih hemat, Iya. tetapi sewanya nggak mau mahal. Nah kita yang menyewakan Nggak masuk Pak. nggak masuk gitu, karena Oke. apa? Used car-nya nggak ada harga. Karena orang itu kalau mobil listrik warranty-nya kan 8 tahun, tapi Iya. nggak boleh ganti pemilik. Ya. Nah itu yang buat terjun bebas gitu. Terus Iya. dengan teknologinya kan simple kalau mobil listrik itu, Iya. ya kan? Tiap bulan keluar mobil baru, ini yang lama yang beli ini kan turun terus jadi harganya. Iya. Nah ini yang membuat mobil EV itu sangat berisiko buat kita. Tapi sudah jalan Pak. Sudah, jadi ada beberapa perusahaan yang masih kayak multinasional gitu ya. Tapi kalau menurut saya, logistik ini sebenarnya paling cocok di logistik. Listriknya. Logistik. Ya. Ya karena Pak, di daerah-daerah yang BBM-nya susah, kayak Kalimantan segala macam, Ya. itu kan ngantrinya bisa 2 hari Pak, solar. Ya. Kalau pakai mobil listrik, ya dia tinggal cas aja kan. Ya. Nah itu sangat efisien, menurut saya itu. Jadi cost kita utilisasinya lebih tinggi, tetapi walaupun cost-nya agak tinggi, Ya. tetapi utilisasinya bisa nutupin itu. Kalau nggak antri. Nah, problem daripada kelangkaan BBM itu sangat merugikan logistik. Iya. Saya tak pernah tanya kepada salah satu industri mobil lah. Nah, saya tanya, Pak, bagaimana dengan mobil listrik? Ya memang menyedot pembeli. Betul. Tapi mobil itu kita harus lihat 3 tahun. 3 tahun itu servisnya bagaimana, rusaknya bagaimana. Sekarang kan istilahnya masa honeymoon. Ya. 3 tahun itu nanti kita akan lihat bagaimana sebetulnya performance, Ya. Kendaraan. servis, part dan segala macamnya gitu. Apa memang begitu? Ada. Ya. Betul Pak. Itu kita belum lewat satu cycle. Oh, Nah, kalau udah cycle, karena Pak, mobil listrik itu kan sebenarnya mobil teknologi. ya. Kalau rusak, siapa yang capable untuk melakukan servis? Karena itu sistem. Iya. Ya, ada beberapa teman saya udah pakai, tahu-tahu layarnya blank. Iya. Nah, itu problem, ya kan? Jadi 3 tahun itu cycle. Cycle, 1, 3, 4 cycle tahun itu satu umum yang cycle. lu lihat deh 3 tahun gitu. Jadi orang kenapa beli mobil listrik? Karena menghindari ganjil genap.
Ya, Jakarta ya. Kalau di daerah kan jarang yang mau beli mobil listrik, ya kan? Tapi kalau nanti suatu saat mobil listrik chargingnya cuma 15 menit, 10 menit, ya kayak handphone juga gitu kan. Iya. Itu nanti kita tunggu. Dan nilai penurunannya kan juga tergantung softwarenya, Pak. Kalau kita lihat Android, kalau Android handphonenya 10 dengan Android 14 sudah beda sekali Beda, kemampuannya. iya. Terus mobil bagaimana kalau harus update itu? Sama, mampu nggak mobil ini update gitu. Kalau kan? enggak ya, Wah, asuransinya lebih mahal. iya kan? Karena baterai itu 40-50% dari harga mobil. Jadi kalau ada accident, Iya. langsung habis itu. Jadi pada intinya sebetulnya kalau mobil bensin itu parts yang ribuan nyawanya, kalau mobil listrik sebetulnya nyawanya ya Baterai. softwarenya sama baterainya. Cuman harus diingat, itu seperti kejadian di Thailand. Karena banyak mobil listrik di insentif, mobil bensinnya itu berhenti. Oh, Nah, lapangan kerjaan yang hilang banyak sekali. Ya. Karena part komponen maker itu kan value chain-nya panjang. Itu kenapa perusahaan Jepang tidak mau itu. Karena dia melihat secara ekonomi kita akan terganggu itu. Iya, secara overall ya. Iya. Tapi mereka akhirnya pilih juga hybrid kan. Hybrid. Karena hybrid tetap ada parts, tetapi bisa efisiensi di bahan bakar. Di sisi user juga aman kalau Kalau luar kota juga enggak bisa tergantung ngisi. software juga. Betul. Kalau hitung-hitungan Pak, yang sekarang skala bisnis di ASA sendiri untuk yang mobil listrik dan yang non listrik itu ke depan, artinya ke depan ya, itu lebih menguntungkan yang mana karena perubahannya tampaknya makin besar. Tapi kita akan bahas ini di segmen berikutnya. Oke. Bagi di industri rental, kehadiran mobil listrik memang sangat menarik karena ada kebutuhan dari para pelanggan. Tapi dari kebutuhan perusahaan penyedia sendiri, itu apakah menguntungkan atau justru ini peluang baru? Ya, tetap ada kombinasi, Pak. Jadi ada beberapa multinational company yang memang dari pusatnya itu mengharuskan pakai mobil listrik. Ya kita jalani, tapi porsinya kecil sekali sekarang ini. Karena Pak, convenience. Jadi kalau pakai mobil listrik itu kadang-kadang nggak ada peace of mind. Misalnya Bapak mau ke Bandung atau ke Semarang gitu. Nah, charging time-nya juga lama. Nah, availability station infrastructure-nya juga belum siap. Nah, ini yang membuat oversupply juga di mobil listriknya, tapi infrastrukturnya belum siap. Ya, ini ternyata nggak semudah itu ya untuk kalau pompa bensin kan ada di mana-mana. Iya. Gitu. Terus belinya mungkin cuma 5 menit sudah isi penuh. Ya, Pak ASA sendiri, PTA di Sarana Armada sudah lama ini, dari 99 ya. Dan saya kira ini menarik bagi perusahaan manapun yang usianya sudah sangat lama gitu ya, mempunyai pengalaman panjang mengelola dari bisnis inti awal sampai kemudian ketemu bisnis yang sekarang gitu. Nah ini mungkin boleh dicerita Pak, apa jatuh bangun hingga akhirnya ketemu bisnis sekarang ini. Oke. Jadi pada waktu pertama kali saya sih belum di Adi Sarana Armada. Mereka mengelola bisnis ini seperti leasing company. Nah, karena ini sebenarnya operating lease kan, rental mobil dulu ya. Jadi operating lease. Tapi kalau kita lihat kan, kalau sewa mobil itu bukan financial lease, bukan operating lease, tapi mencakup semuanya. Harus ngurus driver, harus ngurus maintenance, harus ngurus segala macam asuransi, klaim segala macam. Jadi kalau kontrak dengan mobil rental itu seperti orang kawin. Jadi waktu tanda tangan kontrak seneng aja gitu kan. Tapi selanjutnya itu baru panjang itu masalahnya gitu kan. Kepuasan pelanggan segala, karena kebutuhannya macam-macam, ya kan. Nah, nggak bisa satu perusahaan kalau mau sewa mobil disamaratakan seperti produk gitu, enggak. Benar-benar tailor made itu satu. Nah, kemudian kita ngeliat peluang, karena orang kenapa sih mau sewa mobil? Dia bisa mengurangi orang GA-nya, nggak perlu yang ngurusin perpanjangan STNK, asuransi, accident handling, terus segala macam lah. Itu kan departemennya bisa dikecilin. Nah, pada waktu dikecilin ini dia tetap ada truk,
Iya kan? Nah, Ya. dia akan tanya kenapa saya harus maintain truk gitu kan? Ya. Nah, udah akhirnya kita tangani ini peluang juga gitu kan. Ya. Jadi mobility barang sama mobility people Ya. itu bisa jadi satu market gitu, ya kan? Ya. Nah, kemudian ya kita lihat bahwa sekarang kan barang itu mid mile. Ya. Jadi di mid mile itu sampai truk pun cuma dari pabrik ke gudang gitu kan, atau ke distributor. Ya. Nah, dari distributor ke dealer, terus dari dealer ke toko-toko ini kan nggak ada yang ngirim. Ya. Nah, itu makanya kita masuk ke last mile. Jadi di kita itu ada first mile, Ya. mid mile, sama last mile. Nah, ini baru bisa terjadi integrasi gitu. Ya. Ya, kalau enggak, si customer juga bingung. Ya. Nanti dari sini suppliernya lain, yang mid mile suppliernya lain, last mile supplier lain, Ya. gitu. Ya. Oke. Apa namanya Pak? Sorry maaf, saya ambil apa namanya tentang logistik dulu. Ya. Mau apa ya? Ya. Kita tahu bahwa growth kita 5,2%, Ya, kuartal 2, kuartal 3, 5%. Nah, tapi banyak orang merasa itu enggak based on solid Foundation. growth. Ya, ya. Nah, BPS bilang bahwa meskipun pembeli motor turun, pembeli mobil turun, kemudian dan berbagai hal menunjukkan sesuatu yang tidak solid untuk growth 5%, tapi dia bilang bahwa mobility-nya naik nih, naik kenceng. Nah, mobility ini kita belum pernah lihat secara umum di-convert menjadi apakah penyebabnya misalnya karena jalan tol Jawa ini sudah jadi sehingga mobility-nya naik, sehingga consumption-nya naik. Nah, Bapak sebagai pengguna lah ya, misalnya logistik itu butuh jalan tol yang lancar akan menaikkan. Kira-kira pengalamannya gimana? Apakah memang ada pertumbuhan yang lumayan antar kota sehingga mobility-nya naik sehingga growth ekonomi kita naik? ya. Jadi kalau kita lihat di Trans Jawa ya Pak ya, Trans Jawa itu sebenarnya one way. Jadi barang-barang yang adanya di Jakarta keluar sampai ke Banyuwangi, Surabaya gitu kan one way. Baliknya itu kosong. Nah, itu yang membuat cost dari logistik kita mahal. Nah, artinya apa? Di daerah tempat tujuan itu industrinya belum berkembang sehingga barangnya nggak bisa ada yang dikirim ke Jakarta gitu. Nah, yang di Jakarta ini karena open ya, sehingga import juga banyak. Barang-barang yang dijual lewat e-commerce itu kan banyak juga dari Cina. Nah, itu kalau kita lihat kayak di Kapuk gitu, itu gudang-gudangnya penuh. Ya, nah itu yang mobilitas. Nah, yang kedua, kalau kita lihat sentralisasi daripada yang tadi Bapak cerita mengenai pertumbuhan, kemacetan segala macam, itu terjadinya hanya di kota-kota besar. Jadi kalau di daerah kecil, second tier city, itu perkembangannya nggak begitu maju. Tapi kalau kita lihat pertumbuhan ekonomi kan dihitung total, tetapi pemerataannya nggak terjadi. Ya. Jadi kalau kita lihat, kalau kita sekarang keluar aja, macetnya luar biasa Pak. Tapi itu kan berarti ekonomi kita, saya kan makanya ekonomi kita jalan gitu, ya kan? Somebody have to pay the fuel kan. Nah kalau nggak ada income kan dia susah gitu kan. Nah dengan adanya mobilitas tadi, sebenarnya ekonomi kita juga berkembang. Cuman angka 5,2%, saya juga nggak berani confirm. Makanya saya kalau mau lihat ekonomi itu kan angka, ya kan. Tapi kalau saya melihatnya satu, dari pabrik kertas, dus, ada nggak pertumbuhan permintaannya? Kalau pabrik dus atau packaging, itu kan sumber segala barang harus di packaging, ya kan. Yang kedua lihat di pelabuhan, pelabuhan kita itu penuh apa enggak, gitu kan. Yang kontainer keluar masuk gitu. Yang ketiga di jalanan, macet enggak Pak? banyak macet nggak, ya kan, truk gitu. Makanya mobilitas tadi dibilang, Bapak bilang mobil baru naik segala macam, ya lihat mobilitas. Nah, mobil baru kenapa bermasalah? Karena orang melihat bahwa ya lo ekonomi lagi susah, saya nggak berani mobil baru, mobil yang lama saya pakai, hanya maintenance saja. Nah itu sehingga populasi mobilnya nggak nambah, tapi tetap macet gitu. Gitu. Tadi dibilang bahwa itu satu arah ya dari Jakarta ke daerah lah. Tapi kalau kita lihat persamaan bahwa sama-sama dulu tidak ada tol, sama-sama one way, dengan sekarang ada tol, kira-kira speednya atau apanya berubah nggak? Berubah.
Kalau dulu kan bisa 2-3 hari ke Surabaya. Ya. Sekarang mungkin cuma sehari udah nyampe. Oke. Ini Itu sih mungkin mempercepat. bisa nggak dikatakan bahwa ini sebetulnya yang meningkatkan mobility yang meskipun pemerintah tidak secara gamblang pernah menghitung sebenarnya impact jalan tol itu seperti apa sih dalam angka-angka ekonomi? Ya itu yang belum dihitung, Belum Pak. dihitung, Tapi ya? manfaatnya kita rasakan. Oh, Walaupun sebagainya. tidak bisa dihitung, tapi dirasakan. Dirasakan. Bahwa orang kalau ke sekarang cuman problemnya kan kayak airline aja yang terkena. Jadi kalau ke Semarang orang sekarang bawa mobil. Ya. Iya kan? Iya. Nah itu juga mempengaruhi mobilitas gitu. Ya. Nah, Pak, yang juga sebetulnya menarik adalah nanti ke depan ini kehadiran generasi baru. Ada Gen Z, ada milenial dan lain-lain yang mereka juga mungkin secara pola konsumsi transportasi dan lain-lain juga berbeda. Bagaimana asa ke depan mensiasati ini? Jadi Gen Z ini memang agak aneh, Pak. Nggak mau beli rumah, nggak mau beli mobil. Yang penting pakai ada, gitu kan. Nah itu yang membuat mobil itu kalau bisa, makanya sekarang seperti Grab, segala macam, Gokar itu maju. Bukan karena mereka pengen dibeliin, Pak? Enggak. Karena mereka merasa convenience. Convenience. Nah, karena beli mobil sendiri, kalau nggak dipakai terus, itu costnya 24 jam, pakainya mungkin 3 jam. Iya. Ya kan? Rugi ini. Rugi sebenarnya. Jadi kalau punya mobil, kalau bisa dipakai 24 jam. Karena Kalau cost nggak per rugi, kilometer lebih murah. Nah banyak orang beli mobil mewah disimpan. Iya. Sampai kan? rusak. Sampai per kilometer kan jadi mahal gitu kan. Iya. Tapi harusnya jarang yang menghitung begitu sih. Iya. Memang kita baru kepikiran juga, iya juga ya. 24 jam kayak pesawat kalau nggak diterbang 24 jam juga rugi. Pasti. Mobil juga harusnya ilmunya sama itu. Sama. Cuman kan butuh tidur itu loh, Pak. Nah, itu yang nggak rela. Nggak rela. Ya kan? Nggak rela mobilnya dipakai itu kan. Ya kalau gitu nggak usah beli mobil baru. Iya kan? Asal ada mobilnya ya nggak usah harus. Tapi ada pun mobil Gen Z itu nggak mau, mereka lebih suka pakai Grab, pakai pakai Gojek. Rumah pun nggak mau beli. Iya. Termasuk anak saya juga mau beli rumah. Ya kan, sewa aja gitu. Karena buat mereka ngurusin rumah itu sesuatu masalah, aset. Jadi mindsetnya yang simple aja gitu. Apa ini kemudian juga, ini berarti ke depan peluang bagi industri di rental lebih besar misalnya gitu. Jadi atau rental rumah, Pak? Kita ada yang namanya share car. Nah, share car itu mobilnya kita sediain, jadi mau pakai berapa jam tinggal daftar aja, pakai apps. Jadi kuncinya langsung bisa dibuka, pakai kayak orang Airbnb dikasih kunci PIN gitu. Oh menarik ya? Nah, itu sudah bisa kita lakukan. Jadi cuma nggak takut hilang, Pak? Enggak. Jadi kita udah coba kira 3-4 tahun, risiko hilangnya rendah. Namanya share car ya, Pak? Share car. Jadi itu kan harus daftar dulu, harus punya kartu kredit. Nah, paling nggak udah diseleksi sama bank kan. Nah, itu yang sebenarnya ke depan, karena Pak, satu manpower itu makin lama makin mahal. Supir itu sebenarnya kosnya mahal, ya kan? UMR naik terus, lama-lama yang namanya Grab sama Gokar pun akan mahal. Itu kenapa di luar negeri sekarang pakai autonomous car, ya kan? Autonomous car. Karena Pak, kos daripada orang di sana itu mahal. Nah, di Indonesia juga kalau dengan kenaikan upah minimum terus-menerus kan jadi mahal jatuhnya orang yang pakai Grab atau ini. Nah, itu yang sebenarnya in the future udah kamu nyetir sendiri aja, ya kan? Nah, kita sediain mobilnya, nggak usah punya aset, tapi you bisa pakai asetnya. Gitu. Sama seperti truk kan, nggak usah punya aset, you bisa ngirim barang gitu. Itu buat mereka lebih penting itu. Yang penting reliability. Itu keandalannya bagaimana gitu. Nah, ini kan termasuk produk baru, sudah 4 tahun ya Pak. Tapi kan termasuk populerkan ya. Yang lain yang terkait dengan ekosistem di ASA, tapi juga baru-baru seperti ini, apalagi Pak? Ada, kita jadi ada masuk cold chain. Cold chain itu karena apa? Kalau GDP kita makin naik, orang udah mulai mau makan yang ready to eat. Itu kan harus frozen. Nah, delivery, frozen food segala macam, kosmetik segala macam kan harus dikirim pakai cold chain, pakai truk yang ada pendingin. Buah-buahan import segala macam kan semua harus pakai truk pendingin. Daging segala macam. Jadi ini market yang lain yang kita garap juga. Nah, kemudian kita juga masuk ke industri, kita ada masuk invest di perusahaan FMCG. FMCG ya distribusinya di kita juga kan. Nah, itu kan sebenarnya
yang ada matinya FMCG. Itu akan dilakukan secara organik atau anorganik dengan acquisition? Yang cold storage inorganik semua ada dua itu. Oh. Tapi kita ada invest juga di sana. Oh. Ya, tapi tunggu sampai besar baru kita acquire gitu. Oh. Tapi kalau sekarang kita tahap dalam bentuk embrio lah. Embryo. Tapi udah bisa yang FMCG ya 2 triliun dapat itu. Ya. Kalau sejarahnya ASA ini juga hidup dari nol, kemudian bikin, kemudian membesar. Nah, ketika udah besar ini akan lebih banyak akuisisi atau tetap mulai dari nol beberapa itunya. Karena Ada yang dari- perusahaan-perusahaan banyak yang Langsung langsung ambil akuisisi dengan singkat. dengan growth dengan cepat. Kita ada satu value-nya. Kalau nggak ada link dengan kita nggak mau. Oke. Gitu. Apapun Apapun caranya. industrinya, karena kalau nggak benar-benar kacau, Pak. Ya, jadi betul, kalau nambah kita value nih. nambah itu walaupun menguntungkan, tapi ya nggak mau Nggak lah nambah kita. value nih. Iya, jadi kalau kita mau berkembang, kita lihat ada sinerginya nggak dengan industri yang kita jajaki. Nggak kayak BUMN lah. Nggak. Banyak jenisnya. Nggak, kita nggak mau. Jadi benar-benar kita core-nya apa, Iya. nah disitulah kita berkembang. Dan tetap ini core-nya di transportasi connectivity ya. Connectivity, kemudian kalau seperti distribution FMCG itu kan akan ada di kota-kota mana, Ya. ya kan? Sedangkan kita cabangnya ada di mana-mana. Kenapa nggak dimonetize ini? Ya. Nah, kita juga ada kerjasama dengan satu perusahaan rokok untuk memanfaatkan dia punya outlet. Nah, dengan di situ kan kita bisa ngirim barang-barang di luar rokok. Ayo kerjasama sama kita dong, gitu. Gudangnya maksudnya? Bukan warungnya, distribusinya. Distribusinya. Kan kita ada antaraja. Sekali ngorong rokok kan kita bisa kirim sekaligus barang lain supaya pedagang pemilik warung ini nggak usah harus keluar belanja, Iya. ya kan? Ya, itu kan supply chain jadinya. Iya. Ya mengisi supply chain itu dengan efisien. Gitu. Kalau perusahaan serokok sendiri mengerjakan tentu efisien, ya kan? Kan dia harus ada jaringan last mile juga. Gitu. Ya. Pak, kalau dari seluruh ekosistem ini yang kemudian ke depan menjadi ancaman bagi ASA, kira-kira apa, Pak? Jadi sebenarnya kalau ancaman itu seluruh ke industri, bukan ke ASA sendiri. Jadi peraturan pemerintah, ya kan, kemudian fluktuasi daripada interest, itu juga akan mempengaruhi karena kita kalau sewa itu 4 tahun harganya sama, itu kan. Nah kalau cost of fund-nya jadi naik turun kan harus dia hitung buffernya berapa gitu kan. Nah itu aja kalau menurut saya. Kalau sistem manajemennya mirip-mirip Astra nggak? Karena Pak TP dari Astra, Pak TP Yang Bapak dari sama Astra, dengan Astra itu value. value-nya. Karena value itu kan dibikin Pak William, Om William, terus turun ke Pak Teddy kan. Iya. Yang kita harus jaga itu integrity. Ya, integrity, kemudian harus kita ada 4 pilar lah untuk itu. Sehingga value-value ini harus ada di dalam perusahaan. Kalau enggak kita jadi polisi terus, Pak. Iya. Ya kan? Iya. Terus menghargai customer itu kan juga Iya. value kita, ya kan? Terus bagaimana sama anak buah, sama karyawan segala macam saling respect, saling bantu-bantu. Jadi membuat binding. Jadi kalau seperti sapu lidi itu harus ada yang ikat. Nah, yang ikat ini ada value tadi. Jadi para pegawai terus kemudian manajer juga banyak dari Astra juga. Oh, enggak juga. Enggak juga. Tapi begitu masuk dia harus ikut value kita. Oke. Total karyawan sekarang udah berapa, Pak? Kalau karyawan saya total kira-kira 20.000 lebih. Kan termasuk driver ya. Ya. Terus kurir, Ya. terus masuk staff, ya macam-macam itu bisa 20.000 lebih. Gimana mengelola, karena ini cukup dinamis ya di lapangan. Ya satu tadi memang ikatannya adalah di value, tapi mungkin hal lain yang membuat ini tetap ke depan akan menjadi salah satu tulang punggung. Jadi kalau di perusahaan lain mungkin karyawan dianggap alat, tools. Ya. Nah, kalau di kita mereka adalah player-nya. Jadi saya pertama kali waktu sama Pak Teddy diajak join, saya cuma nanya satu, Pak, kalau misalnya nih profit perusahaan 80%, 100%, boleh nggak yang 20% buat karyawan kita, ya kan? Ya. Nah itu value Pak Teddy bilang, oh ya silakan gitu kan. Nah itu kita manage jadi lebih cepat. Terus
punya trust nggak sama saya gitu kan. Ya. Nah, trust ini penting, entrepreneurship penting. Kemudian how to grow supaya cepat gitu. Ya. Misalnya beli tanah gitu. Kalau Pak Teddy percaya aja sama saya gitu kan. Udah kamu yang beli, pokoknya harganya bagus dan nggak ada yang namanya hengki-pengki. Nah itu membuat kita growing-nya lebih cepat dan kerja lebih tenang. Semua harus bayar pajak benar gitu kan. Nah jadi nggak ada pikiran yang lain gitu. Nah itu sebenarnya yang membuat kenapa kita bisa growing dengan nyaman gitu. Jadi Value itu. sebagai sebuah industri yang katakanlah pegawainya hampir 20.000, ASA ini salah satu yang baik-baik saja. Iya. Tidak seperti sekarang misalnya ekonomi Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Ya. Nah, Jadi lagi baik-baik aja ini. jadi contoh gini, waktu kita mengecilkan dari 20.000 karyawan kurir menjadi 7.000, nggak ada gejolak. Oh, nggak pernah denger sih ya? Nggak pernah dengar kan? Iya, Padahal nggak ada itu gejolak. 13.000 loh. Kita nggak denger sih. Ya kan? Oh. Nah, karena Pak penyelesaiannya juga Bagus. manusiawi gitu kan. Oh. Nah, penyelesaiannya juga kita ngelihatnya pernah Pak. Waktu itu Pak ini nggak boleh menghenti karyawan, nggak apa-apa gitu. Rugi nggak apa-apa. Tapi begitu ekonomi sudah Baik selesai lagi, COVID kan, ya. Iya, iya. mereka Baik lagi. ini punya lapangan kerja. Hmm. Kalau mereka waktu COVID itu nggak dikasih lapangan kerja, itu rusuh kita Pak. Iya, iya. Iya kan? Karena gede banget ya 13.000. Itu Iya, itu 20.000, 13.000 itu Iya. berkurang. berkurang ya. Nah, tapi kan nggak ada gejolak. Ya tadi penyelesaiannya juga kita sampai, tadi value lah. Mereka juga sampai di bawah itu value. Dan setiap tahun kita, kalau saya selalu dengan manajemen keliling cabang, jadi menjelaskan gimana pencapaian tahun ini, terus target apa yang tahun depan. Itu manajemen turun ke bawah, jadi berinteraksi dengan karyawan-karyawan cabang itu. Even supir pun tahu financial kita bagaimana. Oh, Iya. Jadi bahasanya bahasa anggaran lah. Iya, Orang jadi tahu anggaran. tahu. Jadi kalau topnya ngomong A sampai di bawah ngerti A itu apa, itu yang penting. Gitu. Jadi tahun ini statusnya kita udah tahu lah, Bapak akan growth di atas 15%. Tahun depan kira-kira outlook-nya gimana? Pemerintah aja belum tahu, Pak. Tapi gut feeling aja. Ya kita tetap harus tunggu ya. Iya, Jadi kalau menurut saya sih kita akan tunggu dengan low double digit lah, paling enggak 10 Di atas sampai 10, 20 ya. ya. 10%. Iya, iya. Tapi secara gampang dicerna, lebih enakan tahun ini atau tahun depan kira-kira? Sebagai pengusaha? Atau sama aja? Sama aja menurut saya. Karena ya banyak sekali ketidakpastian ya. Oh gitu ya? Ya tadi globalnya, Globalnya. dari lokal kan dari pimpinan baru mencari bentuk lah. Iya. Nah kalau belum tahu bentuknya susah. Iya. Jadi termasuk kita ketemu beberapa investor asing, mereka juga bilang masih belum lihat bentuknya seperti apa Indonesia ini ke depan. Gitu. Masih diragukan juga Pak Budi ya ini, termasuk arah ekonomi dan lain-lain. Ya. Jadi uncertainty-nya itu masih tinggi. Ya, kayak contohnya dulu komoditi jadi bahan yang supporting ekonomi kita. Ya. Sekarang mobility udah Komoditi harganya ambles. anjlok gitu kan. Nah kan kita nggak tahu. Ya. Ya memang sekarang komoditi lagi ambles. Iya. Mungkin tahun depan juga masih ambles. Ya itu makanya saya bilang kurang lebih sama. Mungkin satu pertanyaan terakhir ya. Ya. Gut feel aja ya Pak ya. Mobil listrik itu menurut saya itu overpricing sih. Karena kan dia nggak punya paten. Kayak mobil Tamiya aja lah dirakit bannya, masukin baterainya sehingga jauh lebih sulit daripada mobil BBM. Nah, view Bapak sebagai seorang yang mantan di Astra dan sekarang juga Oke, mobil. Masih. mobil listrik itu kan komponen terbesarnya di baterai, Pak. Ya. Nah, baterai itu teknologinya belum mature. Jadi ini masih pengembangan terus. Seperti handphone lah, dulu kan seperti batu bata itu. Ya. Nokia kan. Oh, yang besar. Chargernya kan lama. Tapi sekarang kan 10 menit, 15 menit bisa. Kita nunggu ke sana. Jadi kalau teknologi belum mature, seperti Bapak beli sekarang. 5 tahun lagi kalau ada kerusakan, baterai ini belum tentu ada, Pak. Oh. Ya. Ya kan, karena produksi yang baru buat jenis tipe baterainya. Sama seperti software tadi. Ya kan. Kalau softwarenya. Nah, Nggak jadi update. development sama kayak you beli handphone kan. Iya. iPhone kalau you nggak Softwarenya. update, ya Iya. softwarenya pakai nama. Nah, itu yang sebenarnya ke depan seperti itu. Jadi masih kita ngelihat, jadi perlu waktu. Dan nggak bisa sekaligus di switch mendadak semua mobil listrik, nggak mungkin. Atau bisa dilihat juga mobil bensin, jangan kemahalan dong. Ya itu. Jadi kalau dulu kan nggak ada kompetitor mobil bensin, tapi sekarang mereka ada pilihan, ya kan?
Nah ini produsen mobil bensin harus menyesuaikan harga. Iya. Nah, yang menyesuaikan kan. Iya. Nah, Bukan rugi supaya- sih. Enggak, untungnya aja. Profitnya dikurangi. Iya, Nah. sehingga daya beli masyarakat bisa beli dan mau beli gitu. Iya, iya. Sekarang ini kan udah nggak mampu beli tapi nggak mau beli gitu. Iya, Karena ada pilihan lain kan. Gitu. Ya. Iya. Ya, saya ada satu lagi pertanyaan Pak. Ini terusnya untuk tahun depan. Melihat peta kebijakan pemerintah banyak sekali membuat hal yang baru, ada MBG, ada gratis ini, gratis itu. Bagi pengusaha gitu Pak, apakah ini ke depan ada peluang baru yang kemudian, oh ini bagian dari cara saya untuk menaikkan growth tahun depan adalah melihat ini banyak peluang baru di industri di pemerintahan terkait dengan kebijakan dan rencana-rencana pemerintah yang baru gitu. Oke. Atau sebetulnya juga tidak ada yang bisa diharapkan dari Ini kalau dengan pemerintahan itu risikonya tinggi menurut saya. Jadi begitu kemarin ada cutting budget gitu ya. Ya. Wah itu semua yang sewa-sewa mobil kena itu dikembalikan. Oh, Nah, iya? kan? Iya. Karena anggarannya nggak ada gitu kan. Jadi ya kita lihat bahwa situasinya itu bisa mendadak gitu. Itu banyak perusahaan rental yang kena gitu. Nah, ini yang sebenarnya buat kita peluangnya ada tapi ancaman juga ada. Jadi contoh begini. Kalau dulu pedagang UKM di depan sekolahan bisa jual makanan. Sekarang udah nggak ada itu. Iya kan? Karena udah ada. Pabrik beras itu dulu ada pedagang-pedagang yang jualan di pasar-pasar. Sekarang dengan adanya MBG, kan pembeliannya makin sedikit. Iya kan? Jadi ada pengusaha-pengusaha yang terkena dampak negatif, ada yang positif. Ya kalau yang SPPG-nya ya berkembang gitu, ya kan? Tapi kan ya yang lain-lain juga ada impact. Jadi selalu yang namanya ada Kebijakan plus baru minus itu. lah. Kebijakan baru masih mencari bentuk juga. Jadi kalau menurut saya seperti MBG gitu. Karena banyak keracunan mungkin walaupun persentase kecil. Kenapa nggak dibikinin seperti packaging aja? Jadi roti, biskuit, dengan susu, kacang hijau, kan semua udah pasti nggak kontaminasi. Dan logistiknya murah Pak. Sekarang ini logistiknya mahal. Tiap hari harus dikirim, jam 11 sudah sampai sekolahan. Jam 3 harus diambil traynya, harus dicuci buat biasakan besok lagi. Yang masak juga harus tengah malam. Belum lagi kalau Kontaminasi di Itu sama perjalanan. seperti pengerahan tentara sebetulnya ya manajemennya ya Pak. Iya, Karena kan tiap hari itu. iya benar. dan jumlahnya jutaan. Besar. Jutaan ya. Saya ngurus 11.000 orang aja pusing. Aduh. Apalagi jutaan ya. Iya, jutaan itu. 11.000 orang waktu itu di pabrik Nike sama. Konsumsinya, logistiknya susah. Logistiknya yang Ya. tiap hari soalnya. Tiap hari. Tiap hari. Terus jenuh, Pak. Masakannya kan Itu bosen. aja. Itu aja. Iya. Kayak ngadain pesta tiap hari. Iya, betul. Pesta tiap hari betul. Ya, sangat menarik perbincangan kita dengan isu-isu yang sangat aktual dan kekinian, dan saya kira kalau kita perpanjang juga akan tidak ada habisnya, tapi waktu juga yang harus memisahkan acara kita hari ini. Dan terima kasih Pak Projo atas segala atas semua ide dan ilmunya, dan kita ketemu lagi di Meet the CEO berikutnya.